Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Ibu tersuci, kami menyebut Engkau lebih dari seorang martir, karena kecemasan hati yang Kau derita melebihi semua penderitaan badani. Oleh Santo Bernardus Abbas. Simeon berkata kepada Maria, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang di Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Santa Perawan Maria sebagai martir terkandung dalam nubuatan Simeon, tampil di hadapan mata dalam kisah sengsara Tuhan kita. Orang tua yang diberkati yaitu Simeon berkata tentang kanak-kanak Yesus. Anak ini ditentukan sebagai tanda yang akan ditentang, dan kepada Maria, hatimu akan ditembus pedang. Jangan heran saudara-saudara bahwa Maria dikatakan menderita sebagai martir dalam jiwanya. Tetapi ada orang akan heran, yaitu mereka yang lupa akan kata-kata Paulus tentang orang kafir, bahwa di antara cacat mereka yang paling berat ialah bahwa mereka tidak mengenal belas kasih. Tidak begitulah Maria. Semoga jangan sampai begitu mereka yang menghormati dia. Oleh Santo Bernardus, pada bacaan ofisi para kudus ketiga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus yaitu Maria Mater Dolorosa. Hari ini juga gereja mengenangkan kedudukan Santa Perawan Maria. Banyak sekali penderitaan yang dialami Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus anaknya dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Maria menyertai Yesus hingga akhir hayatnya di bawah kaki salib. Oleh karena itu, gereja menamai Maria Mater Dolorosa, Bunda Duka Cita dan Ratu para Martir. Seluruh penderitaan Maria diringkas gereja dalam 7 jenis kedudukan yang diambil dari 7 peristiwa berikut ini. Yang pertama, kedudukan pada waktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus anaknya ketika ia bersama Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah. Yang kedua, kedudukan yang dialaminya pada waktu pengungsian ke Mesir. Yang ketiga, kedudukan pada waktu ia bersama Yosef mencari Yesus di Yerusalem. Yang keempat, kedudukan pada waktu bertemu dengan Yesus di jalan salib. Yang kelima, kedudukan pada waktu Yesus disalib dan wafat. Yang keenam, kedudukan pada waktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Dan yang ketujuh, kedudukan pada waktu Yesus dimakamkan. Maria menanggung semua penderitaan itu dengan tabah dan penuh iman, karena ia sendiri telah mengatakan dengan bebas kepada malaikat Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah riwayat orang kudus Maria Mater Dolorosa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bacaan pertama. Kristus telah belajar menjadi taat, dan ia menjadi pokok keselamatan abadi. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah anakmu, inilah ibumu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, Santa Perawan Maria berduka cita adalah salah satu gelar yang lebih menonjol dari Bunda Maria. Ada banyak gelar yang disematkan kepada sosok Bunda Yesus ini, yaitu Bunda yang termurni, Bunda yang patut dicintai, Bunda penebus, Bunda segala bangsa, Bunda segala kemenangan, Perawan yang murah hati, Perawan yang setia, cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, bejana rohani, Bunda keselamatan orang sakit, Bunda pertolongan umat Kristen, Ratu para malaikat, tabernakel pertama, dan Ratu Samudra Pasifik. Ini hanya sebagian deretan gelar yang dilekatkan kepada pribadi Maria. Jika disebutkan semua, ada 17 gelar yang dimiliki oleh Maria. Gelar-gelar itu memiliki latar belakang beragam yang muncul dari pengalaman perjumpaan iman umat Allah bersama Maria. Gelar ini jelas merujuk pada saat-saat duka dan duka yang mendalam dalam kehidupan Maria. Di antara devosi kepada Santa Perawan Maria berduka cita adalah meditasi dan refleksi 7 duka Santa Perawan Maria. Berikut ini ada 7 duka Maria. Yang pertama, nubuat Simeon dalam Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Yang kedua, perjalanan ke Mesir dalam Matius 2 ayat 13. Yang ketiga, kehilangan Yesus di bait suci dalam Lukas 2 ayat 43 sampai 45. Keempat, Maria bertemu Yesus dalam perjalanan ke Kalvari atau jalan salib. Yang kelima, Yesus wafat di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 25. Yang keenam, Maria menerima tubuh Yesus dalam pelukannya dalam Matius 27 ayat 57 sampai 59. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tubuh Yesus ditempatkan di makam dalam Yohanes 19 ayat 40 sampai 42. Tidak perlu dikatakan bahwa bahkan Bunda Yesus pun tidak luput dari penderitaan dan kesedihan. Namun penderitaan dan kesedihan Maria sangat erat bersatu dengan penderitaan dan kesedihan Yesus, seperti yang dapat kita lihat dalam 7 duka Maria. Penderitaan dan kesedihan Maria juga membuatnya bersatu dengan kita dalam penderitaan dan kesedihan kita sendiri dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membebaskan Maria dari kesedihan dan penderitaan, sama seperti Dia tidak menyelamatkan Yesus dari kematian di kayu salib. Tetapi seperti yang kita dengar pada bacaan pertama, Yesus berserah diri dengan rendah hati kepada Tuhan yang menyelamatkan Dia dari kematian. Demikian pula Maria juga tunduk dan rendah hati kepada Tuhan meskipun pedang kesedihan menembus hatinya. Maria percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dari kesedihan dan penderitaannya. Semoga kita pun mempersatukan diri kita dengan Maria dan percaya seperti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, suka duka dalam hidup yang kualami selama ini sejatinya tak sebanding dengan penderitaanmu maupun bundamu Maria. Melalui pengalaman salib, semoga aku mampu bangkit untuk menjalani hidup ini dengan sukacita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.